Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang mana kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Terlebih yang patut kita syukuri adalah masih diberikannya nikmat iman dan Islam kepada diri kita semua. Amin ya Allah. Pada khutbah kali ini Khotib berwasiat pada seluruh jamaah Jum'ah agar senantiasa selalu berharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun akan banyak cobaan ataupun ujian dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita petunjuk yang terdapat pada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bersabda. Kayaknya di skip kan? Allah Subhanahu wa taala bersabda. Ini kita baca lagi. Yahdi bihillahi manittaba'a radwanahu subala salami wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ayah sadaqallahu azim. Yang mana artinya dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan Islam dengan pengorbanan yang beliau berikan, pengorbanan yang beliau lakukan. Dan juga beliaulah yang harus jadi contoh bagi kita selaku umat muslim sebagai panutan untuk menjadi manusia yang terbaik. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang mana berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarga, sahabat, serta para tabi'in tabi'at. Anjing, kenapa ya goblok? Astagfirullah ya Allah. Beliau dan juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam khutbah kali ini Khotib mengajak jamaah Jumat untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat berupa apapun itu, kita wajib untuk mensyukurinya. Dengan mensyukuri nikmat itu akan terasa lebih bermakna bagi kita semua. Fadkuruni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum waskuru li wala takfurun.
Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Pengertian syukur adalah bagian dari rasa berterima kasih, rasa lega, rasa senang, dan rasa bangga. Dan juga masih banyak lagi makna yang terselubung dari kata bersyukur. Dalam Islam, pengertian syukur adalah dekat dengan ibadah. Mulai dari terus memuji asma Allah, ingat nikmat Allah, bertasbih kepada Allah, dan selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun, termasuk ke dalam bentuk bersyukur. Memahami pengertian syukur adalah wujud perasaan berterima kasih yang sesungguhnya. Syukur adalah bagian dari perasaan. Balikan di. Secara bahasa, pengertian syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro atau yaskuru dan syukron, yang artinya pujian kepada pemberi kebaikan. Dalam buku berjudul Ajaibnya Tafakkur dan Tasyakur untuk Percepatan Rezeki oleh Ahmad Zainal Abidin, pengertian syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan sebuah kenikmatan. Perilaku dari pengertian syukur umumnya dapat digambarkan dari tindakan, aktivitas, dan wujud ketaatan seseorang kepada Tuhannya. Bersyukur bisa dimulai dengan menyadari keberadaan anggota tubuh yang dimiliki. Mengutip dari buku yang berjudul Mutiara Ihya Ulumuddin oleh Sang Hujatul Islam, contoh perilaku yang menggambarkan pengertian syukur adalah mensyukuri kenikmatan mata untuk menutupi seluruh aib yang terlihat maupun yang tidak terlihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmana hikmata an yaskurillah wa may yaskur fa innama yaskur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surat Luqman ayat 12. Jamaah yang berbahagia, pada dasarnya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah memberikan nikmat kepada kita, memang sudah sepatutnya kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur pada nikmat yang Allah berikan, termasuk ke dalam bentuk ibadah dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, maka cepat-cepatlah meminta ampun kepada Allah, karena bisa saja dengan tidak bersyukurnya kita terhadap nikmat yang Allah berikan, itu akan menjadikan sebuah dampak negatif pada diri kita. Contohnya apabila kita diberikan harta yang berlimpah, kemudian kita tidak bersyukur dan kita tidak menjalaninya dengan apa yang harus kita lakukan dengan harta tersebut, maka bisa saja harta yang kita miliki itu menjadi dosa bagi kita. Maka dengan apapun nikmat yang Allah berikan, sudah sepatutnya kita untuk bersyukur kepada apapun itu bentuk nikmat yang Allah berikan. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai umat muslim wajib bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat yang semata-mata hanya nikmat yang dipenuhi dosa tanpa adanya keberkahan dalam nikmat tersebut. Maka sekecil apapun nikmat itu, kita mensyukurinya. Insya Allah akan tambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat Khotib sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, Khotib memohon maaf atas segala kesalahan yang Khotib lakukan, karena manusia tidak sepenuhnya makhluk yang sempurna. Hanya Allah lah salah satu ataupun satu-satunya zat yang paling sempurna. Barakallahu fikum.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tadana rabbukum la in syakartum la rizqanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.